Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi, kembali kita boleh berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Pada minggu pagi hari ini kita berbakti dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang pertama, satu-satunya yang kuandalkan, yaitu adalah Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang boleh kami andalkan ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami boleh Tuhan bersekutu dengan saudara seiman kami meskipun kami ada yang ibadah online ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat Tuhan kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Ampuni kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah talenta yang kami miliki Tuhan boleh untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sumber kekuatan, sumber haleluya penyembuhku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Biarlah tangan kuasa-Mu boleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Meskipun kita beribadah online, kita tetap bersukacita. Mari kita pujikan pujian berikutnya, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
saudara semuanya, kalau kita percaya, jangan ragukan begitu besar kasih Allah pada kita ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Tinggal kita cobaan atau ujian dari Tuhan ya. Mungkin ada yang sakit. Pasti kalau kita mau berharap pada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan pujian berikutnya. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersarang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Diberi kemenangan, ku bersarang merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Mari kita pujikan berikutnya, yaitu bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan dan kemenangan buat kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan berikutnya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu Saudara semuanya, apapun yang terjadi ya di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang persoalan. Setiap kita ya pasti ada persoalan. Tetapi biarlah kita tetap mau angkat tangan kita mau berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita pujikan pujian berikutnya, yaitu seperti rusa yang haus akan air sungai dari Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Tiada satupun yang tersembunyi dari Engkau ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih sayang begitu indah dari Engkau ya Bapa. Dekapan yang hangat dari Engkau ya Tuhan, dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, oh haleluya Yesus, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Sebagai ungkapan rasa kasih kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan boleh, oh haleluya, berkenan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengar kembali akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ini kesempatan buat kami ya Bapa yang indah ya Bapa. Boleh mendengar kembali ya Tuhan Yesus. Biar firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Bapa. Boleh menjadi terang dalam jalan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan saudara kami semua Tuhan. Engkau juga urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh mengerti ya Tuhan setiap firman yang disampaikan ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kembali saya masih ingin kita belajar tentang iman dari Ibrani pasal 11. Sebab ada banyak hal-hal yang baik untuk kita lihat supaya iman kita kuat dan kita belajar tentang iman. Apakah iman itu? Hari ini kita masih melihat tentang iman Abraham yang ada di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Saya beri judul ujian iman. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, kembali penulis surat Ibrani mengatakan tentang Abraham, karena iman, Abraham berani mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal ini, walaupun Tuhan telah berkata kepada Abraham bahwa dari Ishaklah keturunanmu, saudara. Walaupun Tuhan sudah berkata demikian, ketika Tuhan memintanya dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak komplain, dengan tidak bertanya-tanya apapun, Abraham melakukannya. Luar biasa, inilah iman Abraham. Mengapa Allah menguji iman? Saudara, mengapa Allah menguji iman? Iman itu diuji supaya iman kita kepada Tuhan tuh jadi padat. Jadi padat itu artinya iman kita kepada Tuhan itu mendarah daging. Kalau iman tidak diuji, itu mudah goyah, saudara. Mudah goncang. Nah,
Manusia ini gampang sekali berubah-ubah. Gak tahu ya, sifat manusia itu begitu saudara. Gampang sekali berubah-ubah. Nanti dia lihat begini, udah ngomong kayak gini berubah. Nanti dia lihat seperti padan, berubah lagi. Sifat manusia itu suka berubah-ubah. Sebentar berubah, sebentar berubah. Pendiriannya tidak tetap. Pendiriannya tidak tetap, saudara. Tuhan tidak mau iman umat Tuhan itu pendiriannya tidak tetap dan berubah. Kadang-kadang gangguan sedikit saja, saudara, itu sudah berubah. Perasaannya kena singgung saja, sedikit sudah berubah. Mungkin tadinya dia itu lagi senang, saudara. Lagi wah rasa-rasanya itu bangga, senang sekali. Tiba-tiba ada kesenggol masalah sedikit, senangnya itu berubah menjadi sedih, jadi susah, macam-macam saudara. Manusia gampang berubah. Lihat aja bangsa Israel juga gampang sekali berubah. Sebentar waktu dia melewati Laut Kolsom, itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Sampai mereka nyanyi, mereka wah jalannya itu dengan semangat, dengan tegap. Gak lama kemudian ketemu persoalan sedikit, udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk ya. Sehingga Tuhan ngelihat bangsa Israel terus sampai 10 kali dicobai dan gak lulus-lulus. Akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak percaya. Saudara, iman itu perlu diuji. Iman saudara juga akan diuji oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin punya umatnya yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Sekarang Tuhan sedang menguji Abraham. Abraham yang akan menjadi bapa orang percaya. Abraham yang ditetapkan menjadi seorang bapa orang percaya. Apakah Abraham layak disebut bapa orang percaya? Nah ini yang ada saudara. Kita tahu di dalam kisah ini Abraham tidak ragu-ragu. Kita tahu saudara. Kalau saudara baca Kejadian pasal 22, Abraham tidak ragu-ragu, tidak tanya apapun, enggak tanya saudara. Dia juga menurut dia pergi saja, bahkan katanya di dalam Kejadian 22 ini, Abraham sudah pagi-pagi sudah jalan saudara. Kalau kita lihat ke Gunung Moria perjalanan 3 hari. Nah saudara dia langsung pergi. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pagi-pagi sudah. Ia percaya. Saudara, Abraham tidak berbantah sedikit pun. Atau menyinggung tentang anaknya. Dia ngomong Tuhan, ini kan anak perjanjian, anak yang kau janjikan. Tuhan, ini kan anak pemberianmu. Enggak ngomong sedikit pun. Saudara, dia tidak bicara. Ia pergi. Dia taat luar biasa. Ketaatannya ini saudara menjadi satu legenda yang besar bagi orang-orang Yahudi sampai sekarang. Bahkan masuk di dalam catatan orang Yahudi yang namanya Midrash, saudara, tentang ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak. Itu yang ada. Bahkan menjadi satu akidah buat orang-orang Yahudi, saudara. Nah, orang Yahudi menjelaskan ini iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Ketaatan yang sungguh. Ini jadi akidah. Akidah itu artinya sesuatu yang mengikat, terikat saudara. Jadi mereka menjadikan ini satu contoh atau pedoman atau ketaatan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah ukuran untuk orang percaya kepada Tuhan. Abraham sungguh percaya kepada Tuhan, saudara. Sungguh dia sangat percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih Ishak, pergilah ke tanah Moria, saudara. Dan Abraham pergi pagi-pagi. Pengorbanan Abraham ini hanya ada di bawah pengorbanan Kristus di Golgota, saudara. Abraham luar biasa. Dia melakukan hal itu. Ya saudara, sampai orang Yahudi mengatakan ya luar biasa. Tapi memang masih di bawah pengorbanan Kristus.
Karena Kristus lebih lagi luar biasa. Ya, tapi Abraham juga sudah sangat indah. Apa dasarnya Abraham menaati Tuhan? Untuk menaati itu ada dasarnya, saudara. Apa alasannya? Abraham tahu bahwa Tuhan itu baik. Sebetulnya dasar utamanya dari Abraham itu sudah punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan kemana saudara. Dia selama ini dia jalan dengan Tuhan, Tuhan panggil, dia ngalamin saudara penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan Abraham dari Firaun, melepaskan Abraham dari Abimelek, melepaskan Abraham dari banyak hal saudara. Abraham percaya akan hal itu. Abraham tahu bahwa Tuhan itu baik dan tidak pernah menyuruh yang jahat. Tuhan tidak pernah menyuruh yang jahat, apalagi menyuruh membunuh anaknya, gak mungkin. Walaupun Abraham dengar hal itu saudara dan mengerti, tetapi Tuhan suruh dia pergi karena Abraham percaya, bukan karena maksud jahat bahwa Allah menyuruh membunuh Ishak. Tapi karena Abraham percaya bahwa anak perjanjian ini akan dibangkitkan oleh Tuhan pada saat itu. Kalau dia mati, Tuhan bisa membangkitkannya. Pikiran Abraham seperti itu saudara. Abraham tahu bahwa Tuhan itu bijaksana. Tuhan itu punya rencana dalam segala hal. Apapun yang dia perintahkan, dia tindak, itu ada perencanaannya yang indah buat umatnya. Sebab buat Tuhan itu apa artinya? Yang penting buat umatnya. Supaya umatnya itu menjadi segambar dengan Tuhan. Abraham tahu bahwa Allah adil. Tidak akan memperlakukan Ishak dengan tidak adil. Abraham itu tahu Allah itu adil, saudara. Abraham tahu bahwa Allah berkuasa dan akan menepati janjinya. Dia tahu, saudara. Jadi Abraham tahu bahwa Allah berkuasa dan akan menepati janji-janjinya. Itu iya, saudara. Dari dasar-dasar inilah Abraham taat kepada Tuhan. Dia mengenal sifat Tuhan. Dia mengenal karakter Tuhan. Dia mengenal Tuhan dengan baik. Sebab itu nggak mungkin Tuhan mau membunuh atau berlaku yang tidak baik. Jadi saudara, itu yang ada. Tuhan minta kepada Abraham apa yang paling dicintainya. Saudara, waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham apa yang paling dicintainya. Dia mau minta. Dan Abraham memberikannya. Yang dicintai oleh Abraham adalah anaknya Ishak. Karena 25 tahun Tuhan berjanji baru dia mendapatkannya. Dan sekarang anak itu sudah tumbuh besar. Menurut orang Yahudi saat itu Ishak berumur 30 tahun. Jadi Ishak berumur 30 tahun. Jadi sudah cukup besar. Lalu kemudian Abraham hanya satu-satunya. Ismail tidak ada. Ismail sudah disuruh pergi. Semua tidak ada. Yang ada cuman Ishak sendiri. Semua cinta kasih Abraham jatuh kepada dia. Saudara, itu yang paling dicintai. Dan Allah mengatakan, Abraham, ambil anakmu Ishak, persembahkanlah. Dan Abraham memberikannya. Seringkali Tuhan meminta apa yang kita cintai. Apa yang saudara cintai, apa yang saudara kasihi. Sebab kadangkala saudara, yang kita cintai itu menghalangi Tuhan datang kepada saudara. Menghalangin Tuhan bersekutu dengan saudara. Menghalangin Tuhan memberkati saudara. Apa yang dicintai. Sering Tuhan mengatakan, apa yang paling kamu cintai? Coba apa yang paling kamu cintai? Bawa ke sini. Kita mempunyai yang dicintai banyak, saudara. Orang tua, anak muda, anak kecil mempunyai yang dicintai. Ada yang dicintainya mainannya. Ada yang dicintai hobinya, ada yang dicintai kekasihnya, ada yang dicintai anaknya dan semua. Ada yang dicintai cucunya. Teman saya, saudara, setelah punya cucu, saudara,
Dia cinta banget sama cucunya. Kemana-mana dia jaga cucunya. Kok ditanya, lagi di mana? Jaga cucu katanya saudara. Ya, dia cinta sama cucunya. Sering Tuhan meminta apa yang paling kita cintai. Ya, sebab jika kita mencintai sesuatu, maka hati kita akan dipalingkan dari Yesus. Saudara, ini ujian yang penting. Apa yang saudara cintai, itu Tuhan minta. Apa yang kita cintai, apa yang saya cintai, seringkali Tuhan minta. Apakah kita akan memberikannya? Bukan memberikan dengan terpaksa. Nanti kita lihat bagaimana Abraham memberikan Ishak itu, bukan dengan terpaksa. Saudara, tetapi memberikan dengan baik. Saudara, kita lihat Kejadian 22 ayat 1. Atau kita, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dengan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali lagi kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Sampai sini saja saudara. Nah, itu beberapa yang kita lihat saudara. Bagaimana Abraham naik ke gunung Moria, taat kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Saudara, ini hal yang paling baik dan indah. Dengan iman, Abraham ketika dicobai. Bilangan mengatakan ayat pertama dengan iman. Selalu dia mengatakan dengan iman. Dengan iman Abraham ketika dicobai dengan iman. Saudaraku, semua dilakukan dengan iman. Dengan iman. Semua dikerjakan dengan iman. Iman seperti apakah yang dimiliki Abraham? Kalau semua dikerjakan dengan iman, iman seperti apakah yang dimiliki Abraham? Iman seperti apa? Sehingga begitu taat kepada Tuhan. Saudara, saya tadi mengatakan karena Abraham telah belajar banyak pengalaman dengan Tuhan. Sehingga Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Abraham mengerti rencana Tuhan. Saudara, iman Abraham iman dengan mengerti. Abraham melakukan itu bukannya tidak paham, bukannya tidak tahu, bukannya tutup mata, tidak. Tapi dengan mengerti. Abraham mencintai Ishak, anaknya, anak tunggalnya. Tuhan minta apa yang dicintainya dan Abraham memberikan dengan segenap hati. Dia memberikan dengan segenap hati, saudara. Tidak ada komentar, tidak ada pertanyaan. Ia pergi dengan segera, tanpa ditunda-tunda,
Kejadian mengatakan pada pagi-pagi dia berangkat. Ia pergi dengan segera, saudara. Nah, saudara lihat itu yang ada. Tetapi dalam perjalanannya ia percaya kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Apalagi yang Tuhan hendak berikan kepadanya, saudara. Dia berpikir dalam perjalanannya apa yang Tuhan hendak berikan kepadanya. Abraham berangkat dengan Ishak. Istrinya tidak dibawa, saudara, ketika ia dicobai. Di dalam Ibrani ketika ia dicobai. Saya lihat seluruhnya supaya kita tidak kehilangan teks. Di dalam ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, ketika ia dicobai, saudara. Nah, teks Yunaninya itu dicobai, kalau dilihat itu kata peirasomenos itu bentuknya present. Jadi dalam bahasa Yunani itu mirip bahasa Inggris, saudara. Ada present, ada past tense, ada future, begitu ya. Ini bentuknya present. Present itu artinya berulang-ulang, terus-menerus, saudara. Dikerjakan terus-menerus. Ini artinya sejak Abraham melangkah naik ke Gunung Moria, saudara, itu ujian itu ada datang. Ya, Abraham dia bawa Ishak, ujian itu datang. Mungkin ujian itu mengatakan, sudahlah pulang saja. Udahlah pulang saja, ini pasti salah. Ini pasti maksudnya enggak begini. Udah pulang saja. Bisa, saudara, ada kata-kata gini. Atau mungkin iblis mengganggu dia, mengganggu Abraham. Mungkin dengan mengatakan, enggak mungkin kok Tuhan nyuruh membunuh. Lebih baik kamu pulang saja. Atau mungkin ada bisikan manusia atau pikirannya, saudara. Jadi selama perjalanan itu dari kaki bukit sampai ke atas Gunung Moria, itu perjalanan 3 hari, saudara. Abraham mengalami ujian. Batinnya diuji, pikirannya diuji, semua diuji. Tapi Abraham memandang dan percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ngalamin begitu juga, saudara. Pada waktu saudara yakin ini dari Tuhan, dan saudara sedang ngecek ini pasti dari Tuhan. Waktu saudara hendak melakukan kehendak Tuhan, tiba-tiba ada pikiran-pikiran datang. Nanti begini. Akhirnya saudara bilang, ya udahlah, nggak usah dah, saudara. Kadang-kadang seperti itu ada. Nah, Abraham mengalami hal seperti itu. Untuk balik, untuk tidak taat, itu mudah. Sebab ini bertentangan banyak hal. Tetapi saudara, Abraham tidak. Dia percaya. Dan imannya ini yang luar biasa bahwa Tuhan bisa membangkitkan. Saudara, pada waktu dia pergi selama perjalanan 3 hari, itu suara di telinga terus-terus ngomong. Nggak bener ini, salah ini, nggak bener ini, udah pulang aja, udah nggak usah ikut Tuhan, udah nggak usah kok Tuhan begini, nanti anakmu gimana, keturunanmu gimana, Ismail sudah pergi, semua sudah pergi, lalu ini gimana dan sebagainya. Tapi Abraham mematikan pendengarannya, dia hanya memandang kepada Tuhan. Saudara, itu yang berat. Perjalanan yang berat adalah perjalanan di sana. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkannya, bahwa Tuhan bisa menghidupkan. Walaupun sudah mati, Tuhan bisa menghidupkan. Buktinya, rahim Sarah sudah mati, dia bisa melahirkan anak. Demikian juga hal ini pasti bisa. Nah, surat Ibrani mengatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal. Ishak adalah anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu dari kata monogenes. Mono itu artinya satu, saudara. Satu mono ya. Saudara tahu kan mono satu. Genes itu artinya keturunan. Generasi, genes itu keturunan. Jadi monogenes itu satu-satunya keturunan. Nah, penulis mengatakan bahwa anak satu-satunya, keturunan satu-satunya. Bahwa Ishak adalah keturunan satu-satunya. Jadi
di hadapan Tuhan, anak Abraham tuh cuma ada Ishak. Ishak adalah satu-satunya yang unik. Secara harfiah, Ishak bukan satu-satunya anak Abraham. Sebab anak Abraham masih ada Ismail. Tetapi Ishak adalah anak satu-satunya yang telah dijanjikan Allah. Ismail tidak dijanjikan Allah. Yang dijanjikan Allah adalah Ishak. Ishak adalah anak satu-satunya yang dijanjikan Allah. Tidak ada lagi, saudara, yang lain. Nah, dan yang kelahirannya adalah penggenapan janji Tuhan. Jadi dia adalah unik. Ishak adalah satu-satunya pewaris dan janji perjanjian ilahi. Kata monogenes ini, saudara, itu muncul lagi di Yohanes 3 ayat 16. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogenes. Ini sama, saudara, Yesus juga adalah anak satu-satunya yang tunggal. Anak satu-satunya yang unik, anak satu-satunya yang khusus seperti Ishak, saudara. Ishak adalah satu-satunya pewaris dari janji perjanjian ilahi. Ini juga dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini ada. Jadi Allah sendiri juga mengatakan Ishak adalah anak tunggal Abraham. Kalau saudara lihat di Kejadian 22. Jadi Allah tidak melihat Abraham, Allah tidak melihat Ismail, Allah tidak melihat yang lain, Allah lihat Ishak, karena kepada Ishaklah semua janji-janji itu diberikan. Nah, saudara, penulis Ibrani mengutip Kejadian 22 ayat 12. Di Kejadian 22 ayat 12 ini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan telah jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, saudara, ini yang ada. Bahwa Ishak adalah anak satu-satunya Abraham. Karena melalui benih Ishak semua keturunan Abraham berasal. Bukan melalui benih yang lain. Bukan seperti Ismail. Tetapi satu-satunya dari Ishak. Jadi saudara, ini. Jadi Ishak tidak ada, Abraham tidak punya alternatif lain yang mengatakan kalau satu dikorbankan kan ada penggantinya satu. Tidak ada. Cuman punya satu. Dan satu itulah pewaris yang Allah katakan. Jadi Abraham bisa mengatakan, kenapa sih Tuhan lakukan kayak gini? Bukankah ini pewaris? Kadang-kadang saudara, kita juga suka begitu. Rasa-rasanya udahlah, nggak apa-apa, kita nggak taat sama Tuhan karena kok kayaknya nggak cocok ini. Saudara, kadang-kadang seperti itu. Tapi kali ini Abraham tidak, saudara. Nah, kita lihat di sini, itulah sebabnya ketaatan ini, saudara, yang ada. Ishak itu melambangkan Yesus, yang juga anak perjanjian dan waris segala sesuatu. Sama-sama monogenes, sama-sama anak yang tunggal. Yesus harus dipersembahkan di atas kayu salib. Seperti Ishak ditaruh di mezbah dan Bapa rela melakukannya. Bapa rela melakukannya. Saudara, kalau kita lihat di Yesaya 53 tentang kematian Yesus, kita lihat Bapa yang membunuh atau Bapa yang mematikan, membunuh Yesus anaknya demi manusia. Banyak orang tidak mau kata-kata ini, bahwa Bapa ya, tetapi saudara, kalau Bapa tidak mau Yesus mati, bisa. Karena Bapa mengatakan tidak. Tapi Bapa membiarkan. Kalau saya baca Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah, Tuhan berkehendak kalau kita lihat di sini. Jadi ya memangnya begini, saudara. Nah, untuk Abraham, Tuhan mengatakan ya tidak Abraham. Tetapi nanti Tuhan Allah sendiri. Allah berkehendak Yesus Kristus mati
untuk menebus dosa manusia. Saudara, itulah sebab tadi saya katakan di awal, ketaatan Abraham luar biasa. Tapi ketaatan Tuhan Yesus dan pengorbanan dari Bapa, kasihnya yang luar biasa. Tidak ada yang kita bisa gambarkan. Dia mati buat saudara. Dia mati buat saya. Bapa yang menyerahkan. Bapa punya kehendak untuk melakukan itu. Saudara, Bapa mana yang mau menyerahkan anaknya untuk dibunuh? Bapa mana yang mau menyerahkan anaknya, saudara, untuk orang jahat lainnya? Saudaraku, itu yang ada. Kemudian kita lihat di Ibrani tadi, mempersembahkan. Oke. Saya kembali melihat karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Di ayat ini ada dua kata mempersembahkan. Nah, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya. Rela mempersembahkan anaknya. Itu satu kata sebetulnya, saudara. Nah, rela mempersembahkan anaknya. Abraham mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Abraham rela melepaskannya. Saudara, Abraham mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Bukan kehendak Abraham, bukan. Mempersembahkan Ishak bukan kehendak Abraham. Tapi apa yang Tuhan minta. Bukan kehendak Abraham dengan persembahan itu, tetapi kehendak Allah. Dan Abraham taat. Adakah yang Tuhan inginkan dari kita? Adakah yang Tuhan inginkan dari saudara? Adakah yang Tuhan inginkan dari kita? Kalau ada, maukah itu dipersembahkan kepada Tuhan? Maukah diberikan kepada Tuhan? Tuhan meminta karena tahu bahwa hal itu akan mengganjal kebenaran Allah. Saudara, Tuhan minta itu. Apa yang ada? Saudara, ketaatan Abraham untuk mempersembahkan anaknya mengingatkan Bapa mempersembahkan anaknya Yesus Kristus. Ia juga anak perjanjian. Abraham rela. Maka Bapa di sorga juga rela memberikan anaknya. Waktu Abraham rela, Bapa teringat bahwa suatu kali dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia memberikan Yesus Kristus untuk turun ke dunia. Untuk turun ke dunia dan mati, dipersembahkan sebagai korban. Supaya semua orang menjadi warisnya. Sama kalau kita lihat ini, saudara. Supaya semua orang percaya kepada Yesus menjadi keturunan Abraham. Saudara bisa hidup karena Yesus yang mati di Golgota. Saya bisa hidup karena Yesus yang mati di Golgota. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kebenaran Allah harus dinyatakan di dalam kebenaran. Dari kebenaran kepada kebenaran dan diterima dari iman kepada iman, saudara. Jadi saudara lihat apa yang ada. Yesus yang lakukan itu semua. Ishak telah menerima janji Allah kepada Abraham. Telah menerima. Ya, dia telah menerima janji Allah. Dia telah menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham. Allah memberikan kepada Abraham. Dan Ishak telah menerima janji itu. Ishak adalah keturunan Abraham. Di mana semua janji Allah kepada Abraham jatuh kepada Ishak. Semua diberikan kepada Ishak. Dan keturunannya. Tidak ada orang lain selain Ishak, saudara. Paulus mengatakan dalam Roma 9 ayat yang ke-7. Roma 9 ayat yang ke-7 dan 8. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar, saudara. Itu yang dilihat. Jadi bukan. Galatia 4:28, dalam Galatia 4 yang ke-28 dikatakan kita adalah anak janji. Jadi yang disebut anak janji bukan sekedar Ishak saja, tetapi juga kita. 4:28. Mengapa kita adalah anak janji? Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Saudara adalah anak-anak janji. Kenapa? Saudara dengan saya anak-anak janji. Apakah waktu lahir kita dijanjikan oleh Tuhan?
Apakah ada perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang tua kita? Saudara, dengan saya adalah anak-anak janji. Saudara, janji kepada siapa? Janji itu cuma ada satu, saudara, kepada Yesus. Kalau Abraham janjinya di antara anak-anak Abraham ada Ismail, ada anak-anak keturah dan sebagainya, tapi janji itu hanya ada kepada Ishak, anak perjanjian. Sebab itu saudara, Allah Bapa hanya memberikan janji satu kepada Yesus, tidak kepada yang lain, tidak kepada malaikat yang lain atau siapapun. Sebab itu di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di luar itu tidak ada keselamatan. Tidak ada janji Allah di luar Yesus Kristus. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan, tidak ada di luar Yesus Kristus. Tidak ada janji Allah di luar Yesus Kristus. Semua janji Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan saudara adalah anak janji itu. Kenapa saya dengan saudara disebut anak janji? Karena kita ada di dalam Yesus. Kita dimasukkan atau dihisapkan di dalam Yesus. Sehingga kita menjadi satu bagian di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Sehingga janji itu jatuh kepada kita, saudara. Kita adalah anak janji. Apa yang Bapa pernah bicarakan kepada Yesus, itu jatuh kepada kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Itu semua ada di dalam Yesus. Itulah sebab Paulus selalu mengatakan di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Hanya itu yang dia katakan. Pada saat kita berjalan bersama Tuhan, ujian iman itu seringkali kelihatannya sulit, saudara. Tambah sulit. Kita jalan dengan Tuhan, kok ujian iman kok tambah sulit aja. Tetapi hasilnya indah. Karena Tuhan memberikan kepada kita jalan-jalan yang baru, pengalaman yang baru, yang belum pernah kita lewati. Tuhan itu selalu memberikan saudara pengalaman yang baru. Bukankah kita senang sama yang baru-baru, saudara? Orang-orang yang senang jalan, saudara, kalau melihat wilayah yang baru, dia senang. Oh, ini masih baru, aku mau berkunjung, saudara. Dengan Tuhan ada hal yang baru. Memang sulit, tapi hasilnya sangat indah. Saudara, memang sulit rasanya untuk taat, tapi taatlah. Taatlah. Itu pasti indah. Abraham mempersembahkan. Kalau saudara baca kembali di dalam Ibrani tadi, Abraham mempersembahkan anaknya, Ishak. Dengan rela. Tadi kan ada kata rela, saudara. Dengan rela. Itu dalam bahasa Yunani ditulis anadekomai, itu artinya dengan rela mempersembahkan. Sebab Abraham mempersembahkan dengan rela. Ini saudara bukan menerima dengan pasif, artinya disuruh ya udah, enggak. Tapi dengan oh ya, bisa enggak saudara kita ini kalau disuruh nerima dengan aktif. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan pergi kamu, ya udah pergi, itu kan pasif. Tapi pergi kamu, oh ya, kita mana? Apalagi yang kita buat, kita lakukan ini, itu aktif di dalamnya. Betul pergi tapi ada aktif. Nah, aktif itu artinya menyambut dengan senang, saudara. Perintah yang disambut dengan senang bukan bersifat pasif, jadi bersifat aktif. Tapi perintah yang dijalankan saja tanpa ada penyambutan itu adalah disambut dengan pasif. Tuhan tidak ingin demikian. Kalau begitu saudara, Abraham menyambut perintah Tuhan ini dengan senang. Dengan aktif, anadekomai. Ia mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan, walaupun sulit sekali. Abraham tidak sedih, saya pikir. Ada orang mengatakan Abraham naik ke Gunung Moria dengan wajah yang murung dan sedih. Wajah yang berduka karena mau mempersembahkan anaknya. Saya pikir enggak. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan korban persembahan yang terpaksa. Karena Tuhan tidak suka korban persembahan yang murung. Karena Tuhan tidak suka itu. Tuhan ingin korban persembahan yang dikerjakan dengan penuh kesenangan. Kalau saudara melayani Tuhan dengan
dengan berat hati, Tuhan gak suka. Kalau saudara melayani Tuhan dengan ya udahlah, terpaksalah daripada gak ada orang, saudara namanya dengan pasif. Tuhan gak suka sama saudara. Kalau gak suka buat apa saudara melayani? Orang kan melayani kita kan harus sukacita, saudara. Berlakulah aktif. Kalau Tuhan kasih tugas, oh ya, Tuhan jadi senang, saudara. Itu yang ada. Nah, Abraham disuruh oleh Tuhan. Ini perintah yang sangat sulit. Tapi Abraham mengabaikan rasa susah, pikiran-pikiran. Dia positif, dia mengatakan, ya Tuhan, aku kerjakan. Ya Tuhan, aku mau. Mana Tuhan? Itulah sebabnya saya mengatakan waktu dia naik ke gunung, walaupun ujian, bisikan, semua datang, saudara, yang mengajak susah, Abraham membuang semua. Dia percaya kepada Tuhan, dia percaya. Sehingga waktu dia naik ke atas gunung, bisa saja dia sambil nyanyi-nyanyi, saudara. Oh, sambil nyanyi-nyanyi, ajak Ishak jalan, sambil bersiul-siul nyanyi, mau melakukan kehendak Tuhan. Seperti itu, saudara. Saya ingat, saudara, waktu dalam satu doa Tuhan menyuruh saya melayani Tuhan. Kemudian di dalam doa itu, saudara, ada nubuatan yang mengatakan seperti itu. Lalu orang tua saya dengan senang sekali, dia peluk saya dan dia mengatakan, Tuhan memilih kamu, Tuhan memilih kamu. Dia senang anaknya bisa melayani Tuhan. Dia senang anaknya bisa jadi pendeta. Dia senang. Saat itu, saudara, orang kalau ditanya, jangan jadi pendeta lah. Nanti seolah-olah pendeta itu gak punya apa-apa. Saudara, lebih baik kerja, bisa dapat uang sana sini. Tetapi orang tua saya saat itu tidak begitu. Dia menerima. Senang. Saya pikir Abraham juga senang, saudara. Jadi ini yang dinamakan anak dekomai, dengan senang hati. Nah, sama seperti Kristus. Ia pergi ke kayu salib, waktu Yesus pergi ke kayu salib, ke Golgota, saudara. Dia pergi dengan gairah yang besar. Dengan sukacita yang besar. Dengan wajah yang mengatakan, aku melakukan kehendak Bapa. Bukan Yesus pergi dengan terpaksa ke Golgota. Tidak, saudara. Terus terang, Allah tidak suka. Allah akan mengatakan, orang lain aja. Kalau ada orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan terpaksa, Tuhan akan suruh ganti orang lain. Kalau ada orang yang mau menjalankan, seandainya Abraham dengan terpaksa, mungkin Tuhan mengatakan, Abraham batal, gak usah. Tapi Abraham tidak begitu, dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Kalau saudara melakukan kehendak Tuhan dalam hal apapun, jangan terpaksa karena Tuhan tidak suka. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya di sini dipakai kata anak dekomai, dengan sukacita, dengan sungguh. Terjemahan Indonesia mengatakan dengan rela. Artinya kata rela itu masih belum memenuhi. Harusnya dengan menyambutnya. Ibrani 11 ayat 19. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini pegangan dari Abraham. Karena ia berpikir, saudara. Karena ia berpikir. Nah, saudara, kata berpikir atau menganggap atau memperhitungkan, itu dalam bahasa Yunaninya, saudara. Karena ia memperhitungkan, ia menganggap. Seperti seorang ahli akuntan, saudara, dia menghitung semua yang ada. Abraham sudah hitung semua. Jadi Abraham melakukan ini bukan tanpa ada pemikiran, bukan. Abraham melakukan ini bukan tindakan bodoh, bukan. Bukan bodoh, bukan buta. Bukan buta tuli, bukan bodoh. Tetapi berpengetahuan. Abraham berpengetahuan tentang Allah. Jadi
yang dia kerjakan bukan ya udahlah aku nggak ngerti, tidak juga saudara. Yang awal dia panggil dari negerinya, Abraham cuma percaya, aku percaya Tuhan. Setelah perjalanan hidup selama 25 tahun, Abraham semakin mengenal Allah. Abraham menjadi orang yang berpengetahuan tentang Allah. Sehingga ia tahu bahwa apa yang Tuhan katakan. Abraham mengenal Allahnya dengan baik. Dia kenal Allahnya dengan baik. Apakah saudara kenal Tuhan saudara dengan baik? Dia kenal dengan baik. Abraham mempertimbangkan semuanya. Berdasarkan Allah adalah kasih, Allah adalah adil, Allah adalah kudus. Bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Walaupun sudah mati sekalipun. Allah telah bisa membuat dia lihat semua kearsifat dan Allah. Dia berpikir Allah mampu melakukan segala perkara. Bahwa Allah tidak mungkin membunuh seperti dewa-dewa bangsa Kanaan yang meminta persembahan anak. Sebab ada dewa-dewa yang meminta persembahan anak, yang anaknya diberikan, lalu kemudian anak itu dibunuh dan dipersembahkan. Abraham percaya Allahnya yang disembah itu tidak begitu. Walaupun dia disuruh bawa anaknya untuk dipersembahkan, tetapi tidak begitu. Karena Allah bisa membangkitkan. Abraham percaya Allah itu kudus. Sehingga pikiran dan tindakannya juga kudus. Bahwa Allah kasih dan adil di dalam segala hal. Bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Bahwa Allah memiliki rencana yang besar dalam hidupnya. Bahwa janji Allah kekal dan tidak berubah. Jadi Abraham percaya saudara. Bahwa Allah tidak mungkin membunuh. Berperilaku seperti dewa orang Moab. Dewa orang Edom, tidak mungkin. Saat itu bangsa Kanaan, saudara, sangat pagan atau sangat dia brutal atau melakukan penyembahannya dengan gayanya. Abraham tahu Allah kudus, pikirannya, kasihnya, dan Allah mampu. Itulah sebabnya di dalam pemikiran dan pemahaman Abraham tentang Allah, bahwa ya Tuhan buat ini. Pasti Allah ada rencana dalam hidup kami sekeluarga. Tuhan ada rencana untuk pekerjaan yang lain. Karena Tuhan juga sudah berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Pasti ada sesuatu. Dan Allah adil, Allah kasih, Allah benar. Dan Allah tidak mungkin seperti dewa-dewa bangsa yang lain. Lalu Abraham mengatakan, aku akan pergi. Jadi Abraham pergi karena dia bahwa Allah setia akan perjanjiannya. Abraham percaya bahwa Allah setia akan perjanjiannya. Allah setia. Dia telah berjanji bahwa di dalam Ishak keturunan Abraham itu akan terbit. Dan Abraham percaya itu. Sebab itu Abraham mengatakan, yuk kita berangkat. Kita lihat apa perbuatan Tuhan. Yang lalu kan kita udah berkata bahwa Tuhan mengatakan di dalam diriku ada banyak perkara-perkara yang heran. Ayo mari kita lihat. Lalu saudara Abraham dia berangkat. Kenapa pagi-pagi? Karena Abraham semangat untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu pagi-pagi kalau terpaksa saudara dia pergi. Abraham mengatakan males lah. Ayo pagi-pagi jalan. Adalah males lah, nanti aja lah. Siang-siang, udah siang, udah sore aja nanti. Atau Abraham mengatakan, udahlah besok aja lah. Tidak. Hari itu pagi-pagi dia berangkat. Kenapa? Karena dia semangat untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, itu yang ada. Abraham ingin, kalau bisa dia lari ke gunung itu saudara. Pagi-pagi dia bangun, dia naik. Umur Abraham sudah 100 tahun lebih saudara. 130 tahun kira-kira. Tuhan sekarang minta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Karena itu Tuhan pasti berencana untuk membangkitkan Ishak. Abraham berpikir, Ishak, Tuhan mau membangkitkannya. Sesuatu yang baru. Ini logikanya Abraham. Ini imannya Abraham. Ini imannya Abraham. Ini imannya Abraham. Apakah Abraham pernah melihat orang yang sudah dibangkitkan? Belum. Abraham bicara di Kejadian 22 ayat yang kelima. Bahwa jelas sekali bahwa Abraham percaya bahwa dia akan kembali dengan hidup. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ya. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Abraham percaya bahwa dia akan kembali dengan membawa Ishak yang sudah hidup. Saudara, Abraham telah yakin, walaupun ia belum tahu apakah ada orang yang telah dibangkitkan, tetapi Abraham percaya akan kebangkitan itu. Saudara, pandangan iman Abraham itu sampai ke masa mendatang untuk kebangkitan orang mati. Sebab sampai kitab Kejadian pasal ini tidak ada pembahasan tentang kebangkitan orang mati, saudara. Kita menemukan kata kebangkitan orang mati waktu Abraham menceritakan aku akan kembali. Itu pun cuman kata aku akan kembali. Tetapi di dalamnya bicara soal kebangkitan, saudara. Nah, bahwa bukan hanya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Bukan hanya itu. Tetapi nanti Kristus pun bangkit dari antara orang mati, saudara. Kita tahu, saudara, Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus sudah 3 hari, 3 malam dalam kubur bumi. Dia bangkit dari kematian, saudara. Kebangkitan itu menjadi satu pola, kebangkitan itu menjadi satu doktrin bagi orang percaya, bagi keturunan Abraham. Karena Abraham yang sudah memulai bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Dan yang dipikirkan oleh Abraham itu adalah memang itu kehendak Tuhan. Bahwa ada kebangkitan orang mati. Orang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Tapi kebangkitan orang mati ada. Paulus mengatakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Buat apa iman kita sia-sia? Tetapi kebangkitan orang mati itu ada. Saudara, bahkan banyak orang percaya akan mengalami kebangkitan orang mati. Lalu kebangkitan itu, saudara, setelah bangkit mereka akan masuk di dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya setiap orang yang mati disebut tidur. Setiap orang yang mati di dalam Tuhan adalah kemenangan-kemenangan yang ada, saudara. Banyak orang yang sudah mati meninggal, saudara, tetapi suatu kali akan ada kebangkitan. Pada saat sangkakala ditiup, lalu semua saudara orang-orang mati akan mendengar bunyi sangkakala itu. Lalu mereka bangkit dari kuburan, saudara, mereka akan bangkit. Nah, saudara, roh yang ada di sorga masuk, lalu membentuk satu tubuh yang baru, lalu mereka ikut bersama dengan Tuhan. Pada hari kedatangan Yesus, luar biasa, saudara. Iman Abraham sampai di sana. Itu iman future, iman sampai mendatang, saudara. Perihal kebangkitan orang mati dibicarakan oleh bapak orang percaya, yaitu Abraham, saudara. Itu yang dilihat. Nah, iman itu akan bekerja dalam pengetahuan akan firman Allah. Bagaimana iman Abraham bekerja di dalam pengetahuan? Bagaimana iman itu bekerja dalam diri orang percaya dalam pengetahuan? Saudara, kalau kita tidak punya pengetahuan akan firman Allah, maka iman yang bekerja itu tidak akan maksimal, saudara. Tidak akan maksimal. Tapi kalau saudara mengerti, lalu saudara menjalani, maka iman itu bekerja maksimal. Sehingga bisa menghasilkan satu perkara yang ajaib. Ada orang punya iman tapi tidak bisa menghasilkan perkara yang besar. Ada orang punya iman dan mengerti, dia bisa menghasilkan perkara yang besar. Saudara, karena iman itu bisa menghasilkan perkara yang besar. Kalau kita punya pengetahuan akan firman Allah. Ketika seseorang menghadap ujian hidup, imannya akan firman Allah akan menjawabnya. Saudara, ketika akan menghadapinya, imannya terhadap firman Allah, itu yang menjawab. Jadi iman tidak boleh sekedar percaya, gak boleh. Oh, percaya jalan, tidak. Tapi harus mengerti kebenaran firman. Karena sandaran iman kita itu adalah firman. Sandaran iman kita bukan yang lain. Sandaran iman kita adalah firman, saudara. Jadi iman itu dilandasi oleh firman Allah. Itulah yang ada pada Abraham. Sebab itu saya mengatakan bahwa Abraham itu, saudara, dia naik ke Gunung Moria, ke Bukit Moria dengan sukacita, dengan luar biasa. Mungkin dengan bersiul-siul. Selanjutnya, saudara, surat Ibrani tidak menjelaskan lagi apa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 22 bagaimana Tuhan memberkati Abraham dengan satu sumpah bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian 22, maka Abraham mengatakan di ayat 14,
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dalam bahasa Ibrani disebut Adonai Yireh. Atau orang nyebut Yehova Jireh, saudara. Artinya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupi. Sebenarnya kata Yehova Yireh itu artinya Tuhan melihat, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang melihat, saudara. Abraham mengatakan Tuhan menyediakan semua. Luar biasa, saudara. Abraham menemukan di tengah-tengah atau di dalam masalah ujian ini bahwa Tuhan sebagai Yahweh atau sebagai Yehova atau sebagai Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan. Setiap kali ada hal, biasanya ada pernyataan Allah. Itu yang benar. Kalau saudara pengen tahu mana yang benar dengan mana yang tidak, setiap masalah itu ada dan selesai, saudara akan merasakan kesegaran dari Tuhan, penyertaan dari Tuhan. Itu artinya benar. Itu artinya benar. Jadi kalau saudara ada rasa, oh kok hatiku rasanya ada segar, ada pernyataan dari Tuhan, itu benar. Kalau tidak, saudara tinjau ulang. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan menyertai. Kita ingin disertai Tuhan. Musa mengatakan, aku tidak mau berjalan kalau Tuhan tidak menyertai aku. Aku tidak mau berjalan. Itu benar adanya. Kita nyanyian ini, saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau Saudara, berjalan. ini Musa juga yang mengatakan, tapi juga Abraham, tapi semua orang Ku percaya perlu Tuhan, bahwa pimpin langkahku aku tidak akan bisa berjalan dengan kalau bukan kasih Tuhan menyertaiku. karuniamu. Pimpin Langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Bila Engkau tak besertaku. Saudara, kalau Tuhan tidak beserta kita, kita minta, pimpinlah aku Tuhan. Aku tidak mau, aku tidak bisa Tuhan. Aku mau dengan Engkau. ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara semua menyanyikan nyanyian ini. pimpin Aku langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi saudara, kita menyanyikan Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Bapa di sorga buat semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat segala-galanya. Tuhan yang baik, Tuhan yang indah, Tuhan yang ajaib. Tuhan, Engkau mengajar kepada kami. Seringkali ujian iman itu ada. Seringkali hal itu muncul. Tetapi Tuhan, seringkali kami abai. Tapi hari ini Tuhan, ajar kami untuk taat kepadamu Tuhan. Untuk kami ada di dalam Engkau, untuk kami melakukan kehendak-Mu, untuk kami percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarkan kami Tuhan boleh hidup di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, tolong jemaat-Mu, tolong umat-Mu, biar umat-Mu di tengah-tengah persoalan-persoalan yang terjadi dengan pandemi, biar Engkau yang tolong Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi satu nyanyian, menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.